Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di acara kesayangan kita, program konsultasi syariah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, di mana pada malam hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Chandra Syakban, LC-MAG, Hafizahullahu Ta'ala. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat, antum sehat ya? Yes. Alhamdulillah. Di mana pada malam hari ini dalam pembahasan seputar akidah dan pemikiran. Bagi pemirsa yang memiliki beberapa pertanyaan seputar akidah dan pemikiran Islam, bisa dikirimkan melalui komentar di channel YouTube Wahdah TV ataupun Facebook, dan juga bisa dikirim melalui chat WhatsApp di nomor yang tertera di layar di depan pemirsa sekalian. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mari kita menyimak bersama-sama dan mengambil faidah dari materi pengantar yang akan disampaikan oleh Ustaz kita dengan judul Lisan Pintu Syaitan Menjerumuskan Manusia. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempurnaan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama berjumpa meskipun melalui layar kaca, tapi kita senantiasa bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, yang dengan kenikmatan yang sangat banyak ini kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentu di antara yang paling penting adalah aktivitas ibadah yang kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salat kita, puasa-puasa sunnah kita, ibadah sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya masih bisa kita laksanakan. Tentu ini semua adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu permasalahan yang sangat penting, yang juga merupakan satu jalan yang jika seorang muslim tidak berhati-hati pada perkara ini, maka ini menjadi jalan yang sangat besar. Syaitan bisa masuk dan mengganggu kehidupan kita, yang tentu kita memahami bahwa syaitan ini menginginkan anak cucu Adam kita semuanya terjerumus kepada apa yang dimurkai, apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu di antara jalan yang telah juga diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang bisa menjadi jalur ya yang atau jalur ya utama syaitan mengganggu kita adalah tentang lisan kita ini ya. Lisan adalah satu di antara anggota tubuh yang sangat, mungkin kita katakan sederhana, sangat kecil dan sangat biasa saja, tetapi konsekuensi akibat dari apa yang ditimbulkan oleh lisan ini jika tidak dikontrol dan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ini akan menjadi satu malapetaka yang luar biasa dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan kita di akhirat. Sebab itu Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah memberikan kita peringatan. Beliau bersabda, "Aktsaru khataya ibnu Adam fi lisanihi", bahwasanya kebanyakan dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu berasal dari lisannya. Banyak dosa, banyak sekali kesalahan, banyak sekali mungkin
kemaksiatan yang bisa dilakukan yang dengannya Allah murka kepada seorang hamba. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan daripada dosa-dosa tersebut itu di antara sumber asal muasalnya itu adalah lisan seorang manusia. Oleh sebab itu lisan ini harus dijaga dengan baik, dikontrol dengan baik, diperhatikan apa yang akan kita ucapkan, ditimbang-timbang apa yang akan keluar dari ungkapan-ungkapan kita. Apakah ungkapan itu memberikan manfaat kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri ataupun sebaliknya. Maka disinilah seorang muslim harus pandai dalam menimbang dan melihat ya maslahat, manfaat, ya kadar daripada apa yang harus ia ucapkan. Maka suatu ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya atau sebelumnya ya sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan kebajikan, apakah gerangan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga sekaligus merupakan amalan kebajikan yang menjauhkan manusia itu daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang an amalin yudkhilu al-jannata wa yuba'idu anin nar. Ya, kata Nabi SAW, ala ukhbiruka bimala'i dzalika kullihi. Ya. Ketika Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, maukah engkau saya berikan satu kabar, satu informasi ya, yang bisa memberikan kepadamu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah engkau lontarkan kepadaku. Maka Mu'adz ketika itu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja saya ingin mendengarkan jawaban dari engkau wahai Rasulullah. Maka ketika itu Nabi SAW dengan serta-merta memegang lisannya, lidahnya. Ya. Fa'akhadha bilisanihi wa qala, lalu kemudian Nabi SAW bersabda, kuffa alaika hadah, jaga dengan baik. Ya, berhati-hati dengan ini. Sembari memegang lisannya, lidahnya, Nabi SAW mengungkapkan sabda beliau yang juga merupakan nasihat, ya, wejangan untuk kita semuanya umat Nabi SAW. Karena tentu Nabi tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu yang diucapkannya tersebut memiliki manfaat dan faedah sekaligus pelajaran bagi kita semuanya. Maka ketika ditanya tentang ya apakah amalan yang terbaik ya yang bisa menyelamatkan orang daripada siksa neraka dan memasukkan seseorang ke dalam syurga, Nabi memegang lidahnya dan mengatakan kepada Mu'adz, kuffa alaika hada. Ya, jaga baik-baik ini. Perhatikan baik-baik apa yang akan ya dilakukan oleh satu ya, bagian dari tubuh kita ini. Maka Mu'adz ketika melihat Rasulullah dengan sangat semangatnya memberikan nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu dengan langsung memegang dan mempraktikkan, memperlihatkan kepada Mu'adz apa yang harus dilakukan untuk masuk surga dan menjauhkan diri daripada neraka. Maka Mu'adz ketika itu mengatakan kepada Nabi SAW, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan ya disiksa atau kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita ucapkan? Maka apa jawaban Nabi kita SAW? Nabi mengatakan, thaqilatka umma, thaqilatka ummuka. Ya, itu adalah satu ungkapan yang mana ungkapan ini sebenarnya memberikan satu isyarat. Ya, mungkin dalam bahasa kita untuk mudah dipahami atau lebih memudahkan memahami thaqilatka ummuk. Ya, mungkin bisa diterjemahkan, ya celaka ya engkau wahai Mu'adz, wa hal yakubban nasu finnari ala wujuhihim illa hasahidu alsinatihim. Ya betapa banyak nanti manusia di akhirat itu yang dicampakkan, dilemparkan ya wajah-wajah mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena itulah akibat
daripada apa yang telah mereka ucapkan dalam kehidupan mereka di dunia. Hasil daripada ucapan lisan, hasil dari ucapan, ungkapan-ungkapan kita, hasil pembicaraan kita, itu semuanya tentu akan merupakan atau menjadi bahan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memahami dengan baik bahwasanya di antara madakhilus syaitan, di antara jalan atau gerbang pintu masuk syaitan untuk mengganggu kita seorang manusia adalah dengan lisan. Ya. Makanya jika seorang muslim mampu memanfaatkan lisannya dengan baik, maka ini adalah merupakan tanda kebaikan baginya. Sebaliknya, jika seorang muslim tidak mampu memanfaatkan dan memungsikan lisannya dengan baik, maka ini adalah satu tanda kecelakaan baginya. Ya. Nah, maka lisan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Ukurannya kecil, tapi fungsinya sangatlah luar biasa. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips yang disampaikan oleh para ulama kita agar kita bisa memanfaatkan dan memungsikan lisan kita ini dengan baik, sehingga juga kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama di antara jalan cara agar kita terhindar ya dari godaan-godaan dan makar syaitan khususnya berkaitan dengan lisan kita ini, kunci yang pertama adalah as-samtu, ya, diam. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia mengatakan yang baik-baik saja. Kalau ia tidak mampu melakukan itu, maka pilihannya adalah waliyasmut. Ya, pilihannya adalah diam. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man samata najaha. Barang siapa yang memperbanyak diam, maka diamnya itu adalah keselamatan baginya. Karena kita memahami, ya, manusia pada tabiatnya selalu ingin menyampaikan, selalu ingin berbicara, selalu ingin mengungkapkan sesuatu. Yang menjadi masalah, manusia seringkali ketika ia berbicara, maka informasi yang ia dapatkan satu, kalau ia sudah menyampaikannya dia akan menjadi dua, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu, ya, seorang muslim harus belajar untuk lebih banyak diam. Tentu pada perkara-perkara yang memang kita dituntut untuk diam. Karena ada perkara dalam kehidupan kita tidak boleh diam. Semisal kita menyaksikan kemungkaran, kita tidak boleh diam dari kemungkaran itu. Kita harus merespon kemungkaran itu. Ya, tentu tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran dan mungkin mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran yang kita saksikan. Dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan. Apakah dengan lisan kita mencegah, ataukah dengan kekuatan kita, dengan tangan kita bisa melarang, ataukah minimal, ya paling minimal, ya, kita tidak menyetujui kemungkaran yang terjadi itu dengan ketidakenakan dalam hati, menghadirkan rasa benci dalam hati terhadap kemungkaran tersebut. Maka belajar diam ini adalah merupakan satu solusi atau kunci agar kita tidak masuk dalam perangkap syaitan khususnya berkaitan dengan lisan ini. Yang kedua, selain diam itu sendiri, para ulama kita mengatakan cara agar terhindar dari makar syaitan adalah khususnya berkaitan dengan lisan, imsakul lisani an haudhi fil batili wa ma la khaira fihi. Jadi menghindarkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada kebatilan, atau minimal berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya.
Nah, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan keselamatan. Jalan keselamatan, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka apa jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan itu, jalan ketenangan hidup itu? Maka Nabi SAW mengatakan, yang paling pertama dari tiga itu, Nabi mengatakan, imsik alaika lisanak. Jagalah dengan baik lisanmu. Dan ini menjadi satu isyarat bagi kita semuanya bahwa jika Anda ingin bahagia, jika Anda ingin merasa tenang, jika Anda ingin merasakan ketentraman hidup, jalannya diantaranya adalah bagaimana Anda bisa menjaga, mengontrol, melihat dengan seksama apa yang akan terlontarkan dan terucapkan dari lisan Anda. Karena betapa banyak orang yang terluka, yang menyebabkan tidak senangnya orang lain, dan ketidaksenangan orang lain itu mengakibatkan kita pun dibenci oleh orang. Itu karena kita tidak mampu mengelola apa yang akan keluar dari lisan-lisan kita ini. Ya, tentu di antara dosa lisan itu ada ghibah, ada namimah dan yang lainnya, dan keduanya ini adalah merupakan dosa yang luar biasa. Kita teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melintasi sebuah pekuburan, lalu kemudian Nabi SAW mengambil air dan pelepah kurma lalu meletakkannya di atas kuburan tersebut, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada para sahabatnya apakah gerangan yang sedang terjadi kepada dua orang yang sedang berada di kuburan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, yang satu ini sedang disiksa. Apa penyebabnya? Karena selama hidup dia suka namimah, menggibahi orang, mengadu domba orang, sehingga ia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, ada banyak jalan untuk bisa memanfaatkan lisan agar lebih berberkah dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga ini adalah an yurattiba al-muslim lisanahu bidzikrillah. Bagaimana seorang muslim itu memanfaatkan lisannya lebih banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ini para jemaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini kalau tidak memanfaatkan nikmat lisan ini untuk kebaikan, maka dia akan termanfaatkan untuk keburukan. Itu saja pilihannya. Pilihannya. Imma kita gunakan untuk kebaikan, ataukah kita akan memanfaatkannya kepada keburukan, sengaja atau tidak, sadar atau tidak. Itu adalah pilihan kehidupan kita. Maka para ulama kita mengatakan, jika kita ingin terhindar dari makar syaitan, khususnya pada lisan kita ini, maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Selain zikir-zikir yang pada umumnya, zikir yang terbaik adalah bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena tentu dalam zikir itu juga terdapat ketenangan. Ada bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam zikir itu, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala itu terdapat ketenangan, ketentraman hati bagi setiap muslim. Saya kira itu sebagai pengantar, semoga ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu masuk syaitan, menjerumuskan kita kepada apa yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas materinya, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Selanjutnya untuk pertanyaan Ustaz dari materi tadi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa karakter setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang cerewet. Ya, betul. Justru yang cerewet kadang ini sebagian perkataannya justru menyakiti hati temannya tanpa dia sadari.
Kalau mau dinasihati agar jadi pendiam juga susah karena tabiat. pribadinya, Ya. tabiatnya seperti itu. Bagaimana Oke. yang seperti ini, Ustaz? Baik. Ya, bismillah, alhamdulillah. Jadi tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini berbeda-beda dari sisi tabiat, dari tingkah laku, cara berpikir, pola kita, akhlak dan adab itu berbeda-beda. Ya tergantung di mana kita dibesarkan. Ya. Makanya Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, warna kulit kita berbeda, ya, bahasa kita berbeda, adat istiadat kita berbeda, ya. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk agar supaya kita saling kenal satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan karakter manusia, perbedaan kebiasaan manusia itu biasa. Ya. Tetapi dalam Islam ada nilai yang sudah memang dibangun di dalam syariat. Ya, tidak boleh kita mengatakan, karena saya orangnya berasal dari suku A, berarti saya boleh melakukan apa yang ada di dalam suku saya atau dalam kebiasaan masyarakat saya. Kalau masyarakat Eropa misalnya, atau ada ya yang dari Eropa dan lain sebagainya mengatakan masyarakat saya memiliki kebiasaan seperti ini, maka saya boleh melakukan. Kalau kebiasaan itu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau kebiasaan masyarakat kita itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam. Sama seperti yang disebutkan tadi. Ada yang ya orangnya tabiatnya cerewet dan ada yang pendiam. Bagaimana yang cerewet ini agar bisa jadi pendiam? Yang cerewet itu agak sulit dijadikan pendiam. Memang sudah seperti itu. Sama dengan para sahabat. Tabiat sahabat kan beda-beda. Tabiat Umar dengan Abu Bakar itu luar biasa jauh berbedanya. Ya, sama dengan Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan semua ya kebiasaan-kebiasaan tabiat-tabiat ini kepada hal yang lebih positif. Ya. Maka jika seseorang yang kebiasaannya banyak ngomong, banyak bicara, itu tinggal kemudian diarahkan untuk berbicara kepada hal-hal yang baik-baik, ya, sehingga tidak perlu ia mengungkapkan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang mengandung dusta, mengandung kebohongan, mengandung adu domba, ya, mengandung ghibah dan lain, menceritai orang lain dan lain sebagainya. Kan biasanya kalau kita ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, ya teman-teman itu yang suka buat cerita-cerita sembarang. Ya. Kita tidak tahu ini riwayat ceritanya betul atau tidak. Intinya bagaimana menyenangkan orang dengan ketawa. Itu kan juga ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW melaknat seseorang yang mengungkapkan cerita-cerita yang dusta untuk liyudhika bihin nas, ya, agar manusia itu agar manusia itu bisa tertawa dengan cerita-cerita ya tersebut, tetapi ceritanya dusta, ceritanya bohong. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi intinya tabiat kita ini berbeda-beda. Allah sudah ciptakan seperti itu. Tapi tabiat itu tidak boleh menjadi satu alasan, ya, menjadi satu argumen legalisasi kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Ya, apaan? Tapi pertanyaan selanjutnya, terkadang kita dengar orang cerita kepada kita, kalau kita lihat langsung kita tahu dari nada bicaranya orang tersebut bahwa orang tersebut sedang menyombongkan misalnya pencapaiannya, jabatannya. Okay. Yang jadi masalah, Ustaz, terkadang terbesit dalam hati bahwa kita ini lebih baik dari orang yang kita ajak cerita itu. Jadi kita terpancing untuk membicarakan pencapaian kita juga dengan kesombongan seperti itu. Bagaimana solusinya? Ya, baik. Sombong ini memang juga merupakan satu di antara madakhilus syaitan, dan saya kira kita sudah pernah menjelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang madakhilus syaitan atau pintu-pintu masuk syaitan menjerumuskan manusia. Di antaranya al-kibr. Di antaranya al-kibr. Al-kibr itu menganggap remeh manusia, ya, menganggap manusia lain itu lebih rendah statusnya, derajatnya, lebih kurang mampu daripada dia. Intinya
sombong itu adalah menganggap diri lebih bisa, lebih mampu, lebih kuat, lebih spesial daripada orang lain. Ini merupakan satu dosa yang juga termasuk di antara dosa yang perlu untuk kita berhati-hati darinya. Apalagi manusia secara umum ya, itu suka menyombongkan diri kepada orang lain, suka membanggakan kelebihannya kepada orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah, seorang itu tidak akan masuk surga kalau masih ada setitik atau seberat biji zarrah rasa kesombongan pada dirinya. Kenapa apa yang kita perlu sombongkan? Kita semua sama, berasal dari tanah yang sama, ya, berasal dari rahim yang mungkin berbeda tapi prosesnya sama. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang perlu kita sombongkan ya terhadap apa yang kita miliki. Mungkin pun kalau kita memiliki kelebihan harta, jabatan, posisi ya yang kita miliki hari ini, itu hanyalah sifatnya sementara yang suatu hari akan hilang ya, tertelan oleh waktu. Imma kita yang tinggalkan atau itu semua meninggalkan kita. Dua saja konsekuensi hidupnya. Kita tinggalkan semua yang kita miliki dari kelebihan-kelebihan itu, atau yang kelebihan-kelebihan ini pun meninggalkan kita. Karena roda kehidupan ini terus berputar dan bergulir sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika muncul ada rasa sombong di dalam diri kita, rasa takabur, rasa ingin merasa lebih dari orang lain, maka di antara yang perlu dihadirkan yang pertama adalah kembali kita meyakini bahwasanya kelebihan kita tidak membuat kita lebih baik daripada orang lain. Ya. Jabatan kita itu tidak menjadikan kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang lain. Ya. Bahkan boleh saja orang yang kita anggap lebih rendah, kita anggap remeh, kita anggap tidak ada apa-apanya, ternyata lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Maka ini yang perlu terus dihadirkan dalam hati kita. Apatah lagi sombong itu, takabur itu tidak mendatangkan kecuali kesusahan hidup. Ya. Tidak ada yang didatangkan oleh kesombongan itu kecuali kesulitan dan beratnya hidup, rasa dalam hati. Ya. Karena kalau kita sombongkan, kita saja pribadi yang merasakan itu. Kalau kita sombong kepada orang lain, apa yang menjadi masalah? Orang lain tidak bermasalah, kita saja ya. Sebenarnya pada asalnya di satu sisi kadang rasa bangga itu hadir, tapi di sisi lain itu akan menjadi satu beban berat tersendiri ya untuk hidup kita. Maka tidak perlu ada yang disombongkan, karena kita semua ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih satu dengan yang lainnya. Yang menjadi hal yang spesial hanya pada ketakwaan. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia itu berganti-ganti. Hari ini boleh kita dipandang baik, dipandang lebih oleh manusia, besok lusa boleh saja pandangan itu akan berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Saya kira seperti itu. Allahu a'lam. Jadi Ustaz, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan Mas Ustaz. Pertama, dapatkah setan yang hadir saat sedang sakaratul maut menutup mulut kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Baik. Syaitan itu tidak akan mampu melakukan sesuatu. Ini menjadi sebuah keyakinan kita bahwa syaitan itu tidak akan mampu melakukan sesuatu pada diri seorang manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sakaratul maut, memang posisi yang paling terakhir, perseteruan paling dahsyat antara kita dengan syaitan itu pada sakaratul maut. Iya, makanya kalau kita lihat kembali pada surat Fussilat di ayat 29, 30, 31 kalau saya tidak salah, seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang istiqamah di jalan Allah. Para ulama kita ketika menjelaskan ayat tersebut, ketika Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ketika malaikat datang di samping orang yang sedang sakaratul maut,
Ya, syaitan di situ datang untuk memberikan pengaruhnya, karena disinilah akhir dari segala-galanya. Di situ juga akan ada malaikat bagi orang-orang yang istiqamah dan komitmen dalam kehidupan dunia. Selama ia hidup komitmen melaksanakan perintah Allah, maka ia akan didampingi oleh malaikat. Disitulah terjadi perseteruan ya terakhir antara kita manusia ini dan syaitan. Apakah mampu syaitan itu menutup mulut kita sehingga kita tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Syaitan itu tidak akan mampu. Ya, selama dalam kehidupan kita adalah orang yang terbiasa untuk melaksanakan dan melaksanakan perintah Allah, sekaligus ya melaksanakan atau mengucapkan kalimat-kalimat ya zikrullah ini. Ya, kalau pada akhir kehidupan kita, maka itulah juga yang akan kita ucapkan. Jadi syaitan itu tidak ada sama sekali kemampuan untuk menghalangi kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang merupakan kalimat-kalimat terbaik yang kita dituntut untuk mengucapkan kalimat itu atau pada saat sakratul maut itu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, jika seseorang bersumpah dengan lisannya tanpa ia keraskan, cukup dengan menggerakkan kedua bibir, apakah hal itu dianggap sebagai sumpah yang mengikat? Iya, artinya kalau misalnya ia mengungkapkan atau meniatkan bersumpah ingin melakukan sesuatu, artinya misalnya dia sudah niatkan ya, walaupun dia tidak ucapkan, saya berjanji jika semester ini saya bisa menyelesaikan seluruh proses pendidikan saya akan melaksanakan puasa 3 hari. Walaupun dia tidak mengungkapkan seperti itu, kalau sudah dia niatkan, maka itu sudah termasuk daripada ya, janji sumpah yang ia nadarkan. Kan nadar itu lebih berat kepada niat kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita sudah menadarkan dan meniatkan, apa yang kita nadarkan itu teraplikasi dalam kehidupan, terbukti dalam kehidupan kita, maka kita memiliki tanggungan untuk melaksanakan dan menunaikan nazar tersebut, meskipun tidak kita sampaikan ke khalayak, tidak kita sampaikan dengan suara yang lantang, tetapi itu sudah merupakan niat azam daripada kita. Maka jika kondisinya seperti itu, wallahu taala alam, kita mesti dan harus menunaikan apa yang telah kita nazarkan dan telah kita niatkan dan ya sumpahkan tersebut. Wallahu alam. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya menggunakan kata yang tidak baik untuk memanggil sahabat kita dalam konteks candaan? Kadang yang biasa kita lihat, misalnya memanggil nama teman dengan nama hewan, Ustaz. Ya, sebenarnya kan buruk, tapi karena dekat jadi tidak tersinggung satu sama lain. Iya, baik. Nah, ini juga merupakan satu hal yang perlu untuk kita tata kembali dalam kehidupan kita. Dalam Islam ini kita dianjurkan dan disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik, karena nama itu memiliki makna dan arti, memiliki kandungan yang mana harapan-harapan kita itu seringkali kita sandarkan kepada nama yang disematkan kepada kita atau orang tua sematkan kepada kita. Maka tidak dibolehkan walaupun dalam konteks candaan. Dan ini luar biasa, anak-anak muda kita sekarang ini berubah semua namanya. Orang tuanya, ibu bapaknya beri nama Muhammad, tiba-tiba di kehidupan sehari-hari ya berubah namanya jadi nama-nama hewan, nama-nama yang tidak jelas makna dan artinya. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Mengapa demikian? Karena tadi dalam nama itu ada harapan, ada cita-cita, ada doa, yang semua itu akan berubah ya 100% ketika kita mengubah namanya. Abdullah tiba-tiba menjadi apa, nama tikus lah begitu, apa gitu ya. Ini tentu saja tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan dalam. Makanya kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW kan berapa kali mengubah nama para sahabat ya, yang dianggap namanya itu tidak memiliki makna yang baik ya, maka diganti dengan nama-nama yang memiliki
memiliki makna yang memberikan semangat, memberikan motivasi, menjadi doa. Ya. Maka dalam komunikasi, interaksi kita dalam kehidupan perkawanan, pertemanan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, nama yang ada itulah nama yang digunakan. Ya, nama yang digunakan kalau kita menemukan ada kawan atau teman yang namanya mungkin tidak memiliki makna atau tidak memiliki arti, bahkan artinya tidak baik, maka tidak mengapa diubah, tapi diubah ke nama yang lebih baik, bukan diubah menjadi nama hewan atau nama panggilan yang tidak bermakna sama sekali. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Selanjutnya Ustaz, Ya, baik. ada pertanyaan yang masuk. Pada suatu waktu kami dalam forum diskusi, namun saat kami berbicara untuk mengomentari pada yang dipaparkan, lalu orang yang kami komentari ini merasa tidak nyaman dan dendam kepada kami. Bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan dan bagaimanakah adab-adab berdiskusi berdasarkan ajaran Islam? Iya, baik. Tentu dalam Islam ini agama kita luar biasa, Masya Allah, mengcover dan mengatur seluruh lini-lini kehidupan kita. Ya, sebagai seorang individu, ya, sebagai seorang bagian dari komunitas, ini semua diatur. Dan diantaranya adalah adab berdiskusi, adabul hiwar, ya, adab al-hiwar. Bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang melakukan diskusi. Tentu banyak adabnya, diantaranya tidak memotong, ya, pembicaraan seorang ketika dia sedang berbicara, ya, mendengarkan dengan cara, ya, seksama. Ya, kemudian tidak merendahkan orang lain, ya, tidak merendahkan orang lain pada kala diskusi. Ya. Kemudian tidak ngotot untuk mempertahankan ide, gagasannya dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Kalau semua metode-metode ini telah ditempuh, lalu kemudian dalam diskusi ada yang tidak enakan hati kepada kita, itu memang sudah bagian kadang-kadang dari diskusi itu. Makanya di antara adab diskusi juga adalah bagaimana setelah diskusi, ya, kita bisa mencairkan suasana diskusi itu dengan ngobrol santai dan lain sebagainya. Boleh saja dalam diskusi itu begitu hangat, begitu panas diskusi itu, ya. Ya, untuk mengadu argumentasi masing-masing, si A, si B, si C, si D dan seterusnya, saling beradu argumen dalam diskusi. Ya, namanya diskusi juga harus hidup. Ya, kalau cuma satu arah bukan diskusi namanya. Ya, oleh sebab itu, ya, perlu ada pemahaman terhadap adab-adab diskusi. Ya, di antaranya tidak menyelah perkataan orang, ya, tidak menjelek-jelekkan orang lain, ya, kemudian legowo bahasa biasanya, ya, bisa menerima ya usulan, ide, kritik dan saran orang lain, ya. Kalau dengan seperti ini, saya kira diskusi itu akan berjalan dengan baik. Ya. Artinya jangan terlalu mempertahankan egoisme atau jangan mempertahankan egoisme pribadi dalam diskusi. Ya. Maka kalau kita bisa mengikuti adab-adab diskusi ini, saya kira diskusi akan berjalan secara baik. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Baik, silahkan. Saya pernah mendengar dalil bahwa Nabi Muhammad pernah bertemu dengan setan. Lalu bagaimanakah ciri setan yang dilihat Nabi tersebut? Waktu saya kecil pernah melihat setan. Lalu saya tanya kepada Ustaz perihal kejadian tersebut. Lalu Ustaz tersebut menjawab bahwa orang yang bisa melihat setan, ada setan juga di dalam dirinya. Iya, baik. Ini diskusi kita perlu dibedakan antara jin dengan syaitan, ya. Ala kulli hal, apakah Nabi SAW pernah melihat syaitan? Ini yang sudah tadi disebutkan. Adapun kalau orang kita ini melihat syaitan, perlu lagi dipertanyakan, apakah betul-betul itu yang kita saksikan itu syaitan, atau mungkin hanya halusinasi kita dari rasa takut. Kan biasanya gini, kalau di tempat yang mungkin diceritakan kalau di situ ada seperti ini, kalau malam gelap gulita ada yang seperti ini, sehingga ketika kejadian itu terjadi, halusinasi kita itu memutar kembali memori kita pada apa yang sudah diceritakan, sehingga sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi karena halusinasinya muncul, apa yang sudah didengarkan masa lalu itu muncul berulang.
pohon yang sedang berdiri itu kadang berubah menjadi suatu hal yang seperti sebuah hal yang bergerak karena halusinasinya. Iya, makanya kadang-kadang lucu-lucu juga ya orang katakan saya lihat setan, padahal kalau dilihat di mana kau lihat setan? Di situ. Pada saat kita kesana tidak ada apa-apa yang terjadi, itu karena halusinasinya saja ya. Angin berhembus dibilang ada sesuatu yang melintas, padahal angin saja yang berhembus ya. Jadi ini memang apalagi pendangkalan keyakinan dan akidah kita ini banyak terjadi melalui media-media yang kita saksikan hari ini. Maka itulah yang terdoktrin kepada setiap kita yang seringkali nonton, yang menyaksikan yang seperti ini. Adapun yang perkataan ustadznya tadi, yang bisa melihat setan berarti ada setan dalam dirinya. Maka ini perlu dikaji karena memang pada dasarnya kita ini tidak bisa melihat. Yang bisa kita lihat itu penampakan saja dari jin-jin yang kemudian ingin mempertakuti kita, memberikan kita rasa was-was dalam diri ini. Untuk menghilangkan semua itu, bangun keyakinan bahwa tidak akan pernah ada yang terjadi kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sebagaimanapun, jin sebagaimanapun upaya usaha untuk memberikan mudarat kepada kita tidak akan mungkin terjadi kecuali kalau semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah makhluk yang lebih mulia diciptakan oleh Allah dari seluruh makhluk yang ada. Apalagi kalau dibanding dengan syaitan dan jin. Wallahu taala alam. Nah, kami ucapkan terima kasih atas materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya, Ustaz. Sebelum menutup mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, Ustaz? Cukup. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua yang sedang menyaksikan acara kita, mari tetap komitmen konsisten dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa lemah. Ya, dari kehidupan atau kondisi yang sedang kita hadapi, sesulit-sulitnya apa yang kita hadapi hari ini, maka tentu dari kesulitan itu ada selalu jalan keluar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana mencari, mengupayakan untuk sampai kepada jalan keluar tersebut. Dan dalam kondisi kehidupan kita sekarang dan seperti hari ini dengan berbagai masalah yang terjadi, ya, satu hal yang penting untuk tidak ditinggalkan adalah terus belajar, karena dengan ilmu inilah yang akan mengantarkan kita pada ketenangan hidup dan kebahagiaan hidup dunia dan insyaallah keselamatan di akhirat. Saya kira cukup demikian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz kita bisa menjadi amal ibadah beliau di akhirat kelak dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup program kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.